Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam 100 sambah, salam lalu sambah kembali. Sambah sujui jo simpuah sabare bungkanan piawai naraco luruh main daun. Indak basisiah jo basiba, indak bainggo jo babate. Ko kete indak basabui namu, ko gadang indak baimbau gala. Ujui nyo sambah nun terserak kepada penonton kasadonyo. Ambil rambutan pakai galah, rambutan masak masuk ke goni. Ambo unjukkan salam jo sambah, salam taunjuk ke orang rami. Pai baburu mendapat rusuh dijual ke pasar baso. Salamai datang tu sanak kasadonyo, salamai baso di channel kita ko. Minang Mustika Jaya. Baik tu sanak kasadonyo, dalam video kali ko akan kita beri judul Rang Mudo Pagar Nagari, Penentu Masa Depan Bangsa. Di ranah Minang, pemuda merupakan pagar bagi negari, sebagai pelindung, sebagai pagar dari bahayu. Nam mudo pembimbing dunia. Rang mudo di ranah Minang nan capek kaki ringan tangan, alun disuruh nyolah pai, alun diimbau nyolah datang, nan bahati suci memukul janiah, nan bamato jalang telingo nyariang, memakai uswah jok pareso, tahu disumbang jonan salah, parik paga dindiang nang kokoh, mampang lalu ke subarang, mendindiang sampai ke langit. Menjago cabuah kok nyetumbuah, si baka maliang jok cilo, menjago barih kok talampau. Disabui parik paga dalam negari. Dan orang Minang akan mengambil tuah kena manang, mengambil contoh kena sudah. Dengan kata lain, Rang Mudo hendaklah berkaca ke masa lalu. Karena Rang Mudo adalah harapan bangsa, merupakan penentu masa depan sebuah bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahawa setiap perubahan dan setiap episode sejarah bangsa ko, pemuda menjadi elemen yang sangat gadang kontribusinya. Sejarah mencatat bahawa proses kemerdekaan Indonesia dari masa kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan seadanya tidak lebih dari peran pemuda atau Rang Mudo. Rang Mudo senantiasa ada di lini depan dalam sejarah bangsa. Seperti Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 7 Agustus sampai 5, Perlawanan Arek-Arek Surabaya 10 November, Banduang Lautan Api, Orde Lamo ke Orde Baru ke Reformasi. Sadonyo peran pemuda tidak bisa dianggap remeh. Saking berharganya dan pentingnya pemuda, sang proklamator Bung Karno pernah mengucapkan retorika nan sangat luar biasa. Berikan aku 10 orang pemuda, akan kupindahkan Gunung Semeru. Dan berikan aku 100 orang pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Kalimat itu tentu ucapan untuk memompa semangat dan heroisme pemuda. Kita bisa bangkit dan bersama membuat sejarah, namun kita juga bisa diam dan hanya menjadi sejarah. Make a history or become a history. Pilihan ada di tangan kita, wahai Rang Mudo. Maka bangkitlah, sisiangkan lengan baju dan tingkatkan potensi dan jadilah pemuda pilihan. Tidak ada yang menghalangi kalian untuk bersenang-senang. Namun jangan biarkan kesenangan itu menenggelamkan dari tugas mulia. Buatlah sejarah seperti pendahulu yang namanya tetap harum meski mereka telah tiada, dan yang menjadi panutan meski kita tidak pernah berjumpa dengannya. Pemuda hari ini harus melakukan aktivitas-aktivitas di antara lain yang pertama olahraga. Silakan pemuda Riko
untuk berolahraga, mungkin bersilik, mungkin karate, taekwondo, sepak bola atau futsal. Latihlah fisik agar tetap sehat, latihlah fisik agar tetap kuat. Dan jadikanlah olahraga itu sebagai gaya hidup yang berjalan terus-menerus. Karena olahraga akan membuat kepercayaan diri yang muncul, tentu lebih sehat dan fokus akan lebih terarah. Serta akan memiliki disiplin yang tinggi dan hati yang akan selalu bergembira. Karena mudo-mudo untuk menjadi pegawai negari, Bapa Pertaminang elok negari dia namudo, aman negari dia nantuo. Karena kau mudo ko fungsinya dan peranannya sangat strategis, maka ada pepatah nambah bunyi, kurang arif bijaksana mau kie di dalam garis, matok langit jo bicara, bumi dan indak ketirisan. Iko dalam pepatah adik Minang namparalu dipaci dan dipedomani dek nan mudo-mudo. Karena pepatah ko akan menjadi modal dek nan mudo-mudo untuk menjadi paga kampung Jok Nagari. Nang kedua, pemuda zaman kini harus mempelajari high income skill orang atau kemampuan yang memiliki potensi untuk mendapatkan penghasilan tinggi. Contoh di zaman kini tentu yang berhubungan dengan teknologi seperti digital marketing, programming, edit video, desain grafis, atau sales social media marketing, atau jadi content creator. Namun harus tetap dalam produk yang sesuai dengan norma, baik norma adat maupun norma agama. Karena kita lihat di zaman kini konten-konten yang tidak ada mutu, konten-konten yang disebut vulgar atau mempercaliakan auratnya itu sangat menjamur di media sosial. Kita harapkan pemuda kita harus menjadi konten kreator. Kalau menjadi konten kreator yang tetap di norma-norma baik norma adat maupun norma agama. Anjalai tumbuh di munggu, sugi-sugi di rumpun padi, supaya pandai rajin berguru, supaya tinggi naikkan budi. Pengetahuan hanya bisa didapat dengan mempelajari, berguru. Kemuliaan hanya didapat dengan budi yang tinggi. Jadi tetap pemuda hari ko harus pemuda impian, pemuda yang berjalan sesuai norma-norma adat maupun agama. Yang ketiga, berhenti memikirkan pikiran orang terhadap kita. Yang penting terus mencari dan berusaha untuk kita bisa lebih baik, lebih memiliki keahlian, lebih berpikir untuk kesuksesan diri. Tak perlu untuk mencari atau berusaha beracara orang menyukui kita. Lakukan saja yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nanang seribu aka, hanyang ulu bicara, pikir pelito hati, dek sabar bana mendatang. Ketenangan dalam berpikir menimbulkan inspirasi, menimbulkan aspirasi yang baik, dan kesabaran pasti akan mendatangkan kebenaran. Nang kampe jago kesehatan mental, karena ikonan juga sangat diperlukan. Kurang kini tidak IQ saja yang menentukan, namun EQ, emosi
intelijen. Artinya selagi muda, badan masih segar, pikiran masih fresh, bau usah kue-kuenya, jago kesehatan mental, jangan sampai rusak dulu baru diubek. Telat baulah jo bapatui makanan banang siku-siku, kato nambana tak baturui inggiran batin nan baliku. Jadi seorang yang Allah rusak mentalnya akan susah dibawa ke jalan nambana. Makanya jago mental, kesehatan mental agar kemudah bisa menjadi pemimpin di masa datangnya. Nang kelima, untuk orang muda, gagallah sebanyak-banyaknya. Maksudnya, jangan takut untuk mencibo, karena tidak ada kata rugi untuk mencibo. Baik itu berhasil dan menikmati hasilnya, ataupun gagal akan menjadi pelajaran bagi kita. Jangan pernah takut gagal orang muda. Selagi muda banyak pilihan yang tersedia dalam hidup. Bak pantun, hari Sabtu pergi ke Padang membeli mesin pembajak sawah. Jangan sombong ketika senang, jangan putus asa ketika payah. Orang muda jangan membuat pilihan pada hari ko yang membuat menyesal di kemudian hari. Hidupmu di hari esok, apa yang kamu lakukan hari ini. Jadi itulah 5 yang harus dilakukan dari orang muda kita di hari ko, di zaman kini yang mana kemajuan teknologi sangat drastis, yang mana sadonya urusan lah berhubungan dengan teknologi, maka kita pun harus beradaptasi, terutama harapan ambo terhadap orang muda kita. Mungkin itu dulu video untuk kali ini. Silakan berdiskusi di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas seluruh atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.